Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman Jejak Cerita sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan menceritakan kisah cinta yang bertahan di tengah jarak dan waktu. Simak ceritanya sampai selesai. Tahun 1990-an adalah masa yang penuh dengan keterbatasan komunikasi. Tidak ada ponsel pintar atau internet seperti sekarang. Namun, di desa kecil di Yogyakarta, cinta tumbuh di antara Danu dan Sinta, dua remaja yang bertemu saat duduk di bangku SMA. Danu adalah seorang siswa yang rajin dan bercita-cita menjadi insinyur, sedangkan Sinta adalah gadis sederhana yang ceria, yang selalu membantu keluarganya di ladang sepulang sekolah. Dari seringnya mereka belajar bersama dan berbagi cerita, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di sore hari, berjalan-jalan di pematang sawah. Danu selalu berbicara tentang impiannya untuk pergi ke Jakarta dan menimba ilmu di universitas ternama. Sinta, meskipun tidak berencana untuk melanjutkan pendidikan, selalu mendukung impian Danu. "Aku ingin melihatmu sukses, Danu," kata Sinta suatu sore. "Tapi jangan pernah lupakan aku, ya." Setelah lulus SMA, Danu diterima di sebuah perguruan tinggi ternama di Jakarta. Sinta merasa bangga sekaligus sedih, karena itu berarti mereka akan terpisah jauh. Namun, mereka berdua berjanji untuk saling menjaga cinta, apapun yang terjadi. "Aku akan menulis surat setiap minggu," kata Danu sambil menggenggam tangan Sinta. Sinta tersenyum dan berkata, "Dan aku akan selalu menunggu surat-suratmu." Awalnya semuanya berjalan lancar. Surat-surat Danu datang dengan teratur, menceritakan kehidupan barunya di Jakarta yang penuh tantangan. Ia bercerita tentang jadwal kuliahnya yang padat, teman-teman barunya, dan mimpinya yang semakin besar. Sinta selalu membalas dengan cerita tentang desa, tentang keluarganya, dan betapa ia merindukan Danu. Setiap kali menerima surat dari Danu, senyum Sinta merekah. Surat-surat itu menjadi penghiburan di tengah kerinduan yang mendalam. Namun, seiring waktu, surat dari Danu mulai jarang datang. Awalnya, Sinta berpikir Danu hanya sibuk dengan tugas-tugas kuliah. Namun, ketika sebulan berlalu tanpa kabar, Sinta mulai khawatir. Ia mencoba mengirim surat lebih sering, berharap Danu akan membalas, tetapi tidak ada respons. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut dan cemas. Apakah Danu masih mencintainya? Apakah ia sudah melupakan janji mereka? Di Jakarta, Danu memang sedang berada di persimpangan. Kehidupan kota besar mengajarkannya banyak hal, termasuk tekanan untuk bersaing dan bertahan. Teman-temannya sering mengajaknya keluar untuk bersenang-senang, dan perlahan Danu mulai merasa hubungan jarak jauh dengan Sinta menjadi beban. Ia mencintai Sinta, tetapi ia juga merasa tertekan dengan tanggung jawab untuk menjaga cinta mereka. Di tengah semua kesibukan dan tantangan, suatu malam setelah berminggu-minggu tanpa kabar dari Danu, Sinta membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk pergi ke Jakarta dan menemui Danu. Dengan uang tabungan hasil menjual hasil panen kecil-kecilan, Sinta membeli tiket bus. Perjalanan itu adalah perjalanan yang penuh emosi baginya. Ia tidak tahu bagaimana Danu akan bereaksi, tetapi ia tahu
bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam di desa tanpa kepastian. Setelah menempuh perjalanan panjang, Sinta akhirnya tiba di Jakarta. Ia merasa asing di kota besar itu, tetapi ia tidak menyerah. Dengan bantuan alamat terakhir yang ia miliki dari surat Danu, ia berhasil menemukan tempat tinggalnya. Ketika Danu membuka pintu dan melihat Sinta berdiri di depannya, ia terkejut sekaligus terharu. "Kenapa kamu datang jauh-jauh?" tanyanya dengan suara bergetar. Sinta hanya tersenyum, meskipun air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak ingin menyerah pada cinta kita, Danu. Aku ingin mendengar langsung darimu. Apa kamu masih mencintaiku?" Danu terdiam. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar. Danu mengungkapkan rasa bersalahnya karena merasa telah mengecewakan Sinta. Ia mengaku bahwa ia merasa takut tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Sinta karena hidup di Jakarta begitu berat. Namun, Sinta meyakinkannya bahwa ia tidak peduli dengan semua itu. "Aku hanya ingin bersamamu, Danu. Kita bisa menghadapi semuanya bersama." Setelah pertemuan itu, Danu sadar bahwa Sinta adalah bagian penting dalam hidupnya. Ia mulai berusaha memperbaiki diri dan menjaga komunikasi dengan Sinta, meskipun jarak masih memisahkan mereka. Ia bekerja keras menyelesaikan kuliahnya, sementara Sinta tetap setia menunggu di desa, memberikan dukungan melalui surat-suratnya. Beberapa tahun kemudian, setelah Danu lulus dan mendapatkan pekerjaan yang baik, ia kembali ke desa untuk melamar Sinta. Pernikahan mereka sederhana, dihadiri keluarga dan teman-teman terdekat, tetapi penuh kebahagiaan. Mereka membangun kehidupan bersama, saling mendukung dalam suka dan duka. Kini, Danu dan Sinta hidup bahagia dengan anak-anak mereka. Mereka sering menceritakan kisah cinta mereka kepada anak-anaknya, mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian untuk berjuang bersama, apapun rintangannya. Bersambung, terima kasih teman-teman Jejak Cerita. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman Jejak Cerita menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bantu komen di bawah ya, agar Jejak Cerita lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.